Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi kita di mata kuliah Mekanika Tanah 2. Jadi Mekanika Tanah yang kedua ini adalah lanjutan dari Mekanika Tanah 1. Oke, di Mekanika Tanah 2 nanti kita akan lebih banyak membahas tentang perilaku tanah. Tanah di sini itu kita lihat sebagai sebuah material struktur sipil. Itu material yang nanti memikul beban suatu struktur sipil. Nah, struktur sipil itu bisa bendung, bisa timbunan, bisa juga jalan raya, atau juga bisa bangunan gedung yang ada di atas tanah. Nah, sebagai material yang menahan beban, perilakunya itu nanti dipengaruhi yang pertama adalah sifat atau karakteristik dari material itu sendiri yang sudah kita bahas di Mekanika Tanah 1. Yang kedua, perilaku tanah ketika menahan beban itu nanti akan dipengaruhi oleh beban yang bekerja pada tanah. Nah, seluruh beban yang bekerja pada material struktur itu nanti dinyatakan dalam bentuk tekanan. Beban-beban yang bekerja pada tanah nanti semuanya akan diubah bentuknya menjadi bentuk tekanan yang bekerja pada tanah. Tekanan yang bekerja pada tanah itu ada dua. Yang pertama itu adalah tekanan overburden. Apakah itu tekanan overburden? Tekanan overburden itu adalah tekanan tanah yang diakibatkan oleh beratnya sendiri. Jadi ini yang sudah kita pelajari dalam Mekanika Tanah 1. Overburden pressure itu apa? Adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat sendiri tanah yang ada di atas bidang pada kedalaman tertentu. Kemudian yang kedua, tekanan yang bekerja pada tanah itu disebut dengan tekanan tambahan. Apakah itu tekanan tambahan? Adalah tekanan yang diakibatkan oleh beban yang bekerja pada tanah. Jadi misalnya di atas tanah dibangun satu fondasi bangunan gedung, maka fondasi itu akan menyebabkan tekanan tanah di bawah dasar fondasi. Tekanan tanah di bawah dasar fondasi bangunan gedung yang diakibatkan oleh berat bangunan gedung itu disebut dengan tekanan tambahan. Nah, ini sekedar flashback di Mekanika Tanah 1. Jadi kalau ada bidang yang melewati satu titik A, di mana bidang yang melewati titik A itu terletak pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah, nanti pada bidang yang melewati titik A atau secara sederhana kita sebut sebagai titik A, timbul satu tekanan yang diakibatkan oleh berat tanah di atas titik A. Nah, kalau kedalamannya titik A itu adalah sebesar H dan berat volume tanahnya itu adalah gamma, maka tekanan yang dialami di titik A akibat berat tanah di atas titik A ini adalah H kali gamma. Nah, kalau lapisannya berlapis, lapisan tanah 1 memiliki berat volume gamma 1, lapisan 2 memiliki berat volume gamma 2, dan lapisan 3 memiliki berat volume gamma 3, maka tekanan yang dialami oleh titik A itu adalah
H1 gamma 1 ditambah H2 gamma 2 ditambah H4 kali gamma 3. Nah, H1 gamma 1 ini yang akibat berat sendiri lapisan tanah 1, H2 gamma 2 adalah akibat berat sendiri lapisan tanah 2 yang setebal H2, dan H4 gamma 3 itu adalah tekanan di titik A yang diakibatkan oleh berat tanah 3 yang setebal H4. Kemudian kalau ada muka air tanah di sini, maka tekanan yang dialami oleh titik A itu diakibatkan oleh berat tanah di atas titik A. Apa itu? Lapisan tanah 3 yang terendam air, karena seluruh lapisan tanah 3 ini terendam air setebal H4, lapisan tanah 2 yang terendam air setebal H5, lapisan tanah 2 yang tidak terendam air sebesar H6, dan lapisan tanah 1 yang tidak terendam air sebesar atau setebal H1. Kalau gamanya adalah gamma 1, kemudian lapisan 2 yang tidak terendam air gamanya adalah gamma 2B, lapisan tanah 2 yang terendam air itu gamanya adalah gamma 2 aksen, dan lapisan tanah 3 yang terendam air gamanya gamma 3 aksen, maka tekanan efektif yang dialami titik A itu sama dengan H1 gamma 1, ini akibat berat lapisan tanah 1 ditambah H2 kali gamma 2B, ini akibat lapisan tanah 2 yang tidak terendam air, dan ditambah H5 gamma 2 aksen, ini akibat lapisan tanah 2 yang terendam air, ditambah H4 gamma 3 aksen, ini akibat berat lapisan tanah 3 yang terendam air yang berada di atas titik A. Nah, urian tadi semuanya ini sudah kita bahas di mekanika tanah 1. Oleh karena itu, teman-teman nanti detailnya bisa melihat lagi materi-materi yang ada di mekanika tanah 1. Bagaimana menghitung tegangan-tegangan efektif akibat berat tanah di atas titik yang ditinjau itu kita perlukan ketika kita akan menghitung penurunan konsolidasi. Mekanika tanah 2, jadi kita akan membahas perilaku tanah, termasuk perilaku tanah ketika dia menahan beban, salah satunya akan mengalami penurunan. Nah, penurunan nanti ada dua, ada penurunan elastis, ada penurunan konsolidasi. Nah, pada saat kita nanti menghitung penurunan konsolidasi, kita harus menghitung lagi tekanan overburden atau tekanan total, tekanan pori, dan tekanan efektif yang terjadi pada satu titik tertentu di dalam tanah yang kita tinjau. Jadi apa yang sudah kita bahas di mekanika tanah 1 tentang tekanan akibat berat sendiri tanah di atas bidang yang ditinjau itu nanti bagaimana cara menghitungnya akan kita pakai lagi pada saat nanti kita menghitung penurunan konsolidasi. Jadi sebelum sampai ke sana, teman-teman harus pastikan dulu bahwa pemahaman bagaimana menghitung tekanan tanah akibat berat sendiri tanah di atas bidang yang kita tinjau, itu teman-teman ulang dan dipastikan bahwa teman-teman sudah memahami itu, karena nanti akan kita pakai lagi pada saat kita menghitung penurunan konsolidasi.